Shalom, selamat sore, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali dalam ibadah live streaming yang dari GBIK 3 untuk boleh bertemu dengan seluruh sidang jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Baiklah, sebelum kita masuk dalam ibadah pada sore hari ini, kita akan naikkan satu pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa di dalam surga, kesempatan kembali sore hari ini kami dapat bersekutu kembali dengan seluruh sidang jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu GBIK 3, dan kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau ungkapkan, singkapkan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Roh Kudus menolong kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maupun seluruh sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang mendengarkannya. Kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar hamba-Mu akan sampaikan. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat firman-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Pada sore hari ini saya angkat satu judul atau topik, siapa yang bisa menikmati kehadiran dan persekutuan intim dengan Allah. Ya. Saya mengajak kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Judul perikop adalah siapa
yang boleh datang kepada Tuhan. Ayat yang pertama demikian firman Tuhan, Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya setiap kita merindukan persekutuan intim dengan Tuhan, ya. Dan ini semua menjadi bagian kerinduan yang kita rindukan untuk semua kita umat Tuhan, anak-anak Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan, boleh menikmati hadirat Tuhan dalam segenap kehidupannya. Mazmur 15 ayat 1 dan 5 ini boleh merupakan mazmur atau sajak, ya, dari Daud. Ini merupakan satu bahan evaluasi dan introspeksi kita. Apakah kita dalam hidup selama ini bisa menikmati kehadiran dan persekutuan dengan Allah? Karena ini penting bagi kita sebagai anak-anak Allah atau hamba-hamba Allah. Saudara, satu bagian yang luar biasa ketika saudara dan saya bisa menikmati kehadiran Tuhan, kebersamaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita bersama keluarga, dalam kehidupan rohani ibadah pelayanan kita. Ini menjadi luar biasa ketika Allah bersama dengan kita, kita bersama dengan Allah. Kita boleh satu menikmati kehadiran Allah, persekutuan dengan Allah dengan intim setiap hari, setiap saat. Saudara, kekristenan yang sejati yang luar biasa adalah ketika kita bisa hidup menikmati bersama dengan Tuhan, merasakan kehadirannya, merasakan penyertaannya dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara? Karena ketika Allah hadir dalam kehidupan kita, ada satu kekuatan yang luar biasa, ada spirit yang luar biasa yang membuat hidup kita berbeda, saudara. Yang jelas, kita hidup menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Ini bagian kehidupan kita, dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Melalui Mazmur pasal 115 ayat 1-5, kita akan melihat apa aja yang harus kita lakukan untuk kita dapat menikmati kehadirannya, menikmati penyertaannya, menikmati pimpinan penuntun Allah dalam kehidupan ini. Kalau dalam Mazmur 15 dikatakan ini ada dua tempat yang disebut dalam ayat ini, yaitu satu kemah, saudara, ya. Satu yang kemah, dua gunung yang kudus. Kemah berbicara tentang di masa itu adalah di masa pada waktu bangsa Israel, umat Tuhan ada di padang gurun, ya. Kemah ini seringkali dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Jemaat yang ada dalam kemah itu berpindah juga dan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Di sanalah Allah menyatakan dirinya dan menjumpai umatnya. Ya, pada masa bangsa Israel mereka di padang gurun, untuk menikmati hadir Allah, mereka harus berada di dalam kemah. Dan kemah inilah, saudara, yang merupakan satu tempat di mana kehadiran Allah dinyatakan bersama dengan umatnya. Sehingga pemazmur mengatakan, maka siapa yang boleh diam menikmati kehadiran Allah? Berarti saudara dan saya harus ada di dalam kemah tersebut. Yang kedua adalah gunung yang kudus. Disebutkan gunung yang kudus. Di gunung ini disebutkan pada masa itu adalah Gunung Sion, saudara, ya. Yang dimaksudkan adalah Gunung Sion. Di atas gunung ini dibangun bait Allah oleh Salomo pada masa itu. Tempat yang disukai dan nyaman selama-lamanya. Gunung yang kudus, Gunung Sion, itulah tetap kehadiran Allah. Sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, di tempat ini dibangun bait Allah
dan tempat itu disukai dan nyaman selama-lamanya. Mengapa saudara disukai dan nyaman selama-lamanya? Karena ada Tuhan di dalamnya. Ada kehadiran Tuhan di dalamnya. Inilah yang harus kita cari dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, anak-anak hamba-hamba Tuhan, yang menyukai tempat bersama dengan Allah, yang menyukai bersama-sama dalam Allah, dengan Allah setiap hari, setiap saat. Kita nyaman karena apa? Ada Allah, ada hadirat Allah, ada kekudusan Allah yang luar biasa, saudara. Inilah yang harus kita cari dalam kehidupan ini, meskipun kita masih hidup di dalam dunia. Perjalanan hidup ini, saudara, kita semua sangat membutuhkan kehadiran Allah, penyertaan Allah, supaya kehidupan kita berbeda, saudara. Tidak sama dengan orang-orang di dalam dunia ini. Kita memiliki satu kehidupan yang luar biasa dengan Tuhan. Kita memiliki kehidupan yang memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, karena kita senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan. Saudara, pada sore hari ini kita akan melihat ada 5 kriteria atau syarat supaya saudara dan saya boleh menikmati hidup bersama dengan Tuhan, boleh menikmati penyertaan Tuhan, boleh berada di kemah Allah, boleh berada di gunung yang kudus, sehingga setiap hari, setiap saat kita benar-benar hidup bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita. Dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat 2a, demikian firman Tuhan dikatakan bahwa yaitu Dia yang berlaku tidak bercela. Ya, yang 2a dikatakan Dia yang berlaku tidak bercela, artinya Dia yang hidup tidak bercela. Orang yang bisa menikmati kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, bisa menikmati keintiman dengan Allah, firman Tuhan mengatakan yang pertama, dia hidup tidak bercela. Inilah saudara yang perlu kita perhatikan, lakukan dalam kehidupan kita. Kehidupan yang tidak bercela yang Allah kehendaki, supaya saudara dan saya boleh menikmati kehadiran Allah, kebersamaan dengan Allah. Ya, kalau kita lihat dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 7, nanti saudara bisa baca di rumah, bagaimana ketika pada saat itu Abraham dipanggil Tuhan, ya. Abraham dipanggil Tuhan, Tuhan mengadakan satu perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. Dikatakan oleh firman Tuhan, perintah Tuhan pada masa itu, firman Tuhan kepada Abraham dikatakan, mari Abraham hiduplah tidak bercela di hadapanku. Ya, ini perintah Tuhan. Tuhan menghendaki Abraham memiliki kehidupan yang tidak bercela, yang bersih hatinya, yang hidupnya lurus sesuai dengan firman Tuhan. Ini orang yang hidup tidak bercela. Saudara, di ayat seterusnya dikatakan sebelah ayat pertama bahwa pada saat itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Karena apa, saudara? Abraham sudah memulai hidupnya dengan hidup tidak bercela. Dan Allah tegaskan lagi supaya Abraham benar-benar hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Tidak ada cacat celah, tidak ada dosa dalam kehidupannya. Maka inilah bagian yang kita akan lihat dan rasakan ketika kita hidup tidak bercela. Kita akan menikmati penyertaan Tuhan. Pada saat itu dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Saudara, tidak semua orang bisa menikmati kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan. Tidak semudah itu, saudara. Ya, tapi ada syarat-syarat yang perlu kita perhatikan dan lakukan dalam hidup ini agar kita bisa menikmati penyertaan Allah, kehadiran Allah. Kepada Abraham, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham pada masa itu, dan dia berkata dan tegaskan, hiduplah tidak bercela. Dan Allah dengan tegas mengatakan bahwa aku akan menjadi Allahmu, ya. Aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Saudara, inilah satu janji Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang tidak hidup dalam dosa, yang tidak hidup dalam kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran dosa. Dia akan menikmati penyertaan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan. Dia akan menikmati hadirat Tuhan. Dia akan menikmati persekutuan intim dengan Tuhan.
Dia akan menikmati tuntunan-tuntunan Tuhan. Meskipun secara lahiriah Tuhan tidak menampakkan diri kepada kita, tetapi kehadirannya, penyertaannya kita rasakan dalam hidup ini, saudara. Ini yang luar biasa. Ini yang disebut kekristenan yang luar biasa, ketika Allah hadir dalam kehidupan kita. Kalau ketika Allah bersama dengan tubuh kita, ketika kita menikmati intimasi dengan Tuhan, ini kehidupan Kristen yang luar biasa. Ya, ini janji Tuhan dan syarat yang Tuhan berikan kepada Abraham pada masa itu agar dia hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, yang jadi pemisah antara kita dengan Tuhan, di mana kita tidak bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan, tidak bisa menikmati hadirat Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 adalah karena dosa dan pelanggaran kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan sampai dia menyembunyikan diri di hadapan kita. Jadi kita melihat bahwa kehidupan yang tidak bercela, kehidupan yang tidak berdosa ini sangat penting di hadapan Tuhan. Perlu ya di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan di ayat yang lain dikatakan bahwa kuduskanlah hidupmu karena aku kudus. Jadilah seperti aku yang kudus. Jadi saudara, syarat untuk menikmati bersama dengan Tuhan, menikmati intim dengan Tuhan, menikmati tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, tidak lain kita harus hidup jauh dari cacat cela. Kita harus jauh hidup dari dosa. Ya, ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena ketika itu ada dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan menikmati penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi inilah saudara yang pertama. Yang kedua, dalam firman Tuhan di dalam ayat 2b dikatakan bahwa yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang kedua, saudara, yang perlu kita lakukan adalah firman Tuhan katakan kita harus hidup adil dan jujur di hadapan Tuhan. Hidup adil dan jujur itu apa, saudara, yang harus kita lakukan? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan hidup adil adalah orang yang bersikap adil sesuai dengan firman Tuhan kepada semua orang. Saudara, seringkali kita ketika bersosialisasi dengan orang, dengan semua orang, dengan sesama, siapapun dia, baik di kerjaan, tetangga, di gereja, sadar tidak sadar seringkali kita bersikap tidak adil. Apa saudara yang tidak adil itu? Ketika kita membeda-bedakan orang sesuai dengan sosial, kehidupan sosialnya, ya. Ketika kita melihat dia orang yang miskin, ya, dia orang yang sederhana, lalu sikap kita dengan mereka berbeda. Tetapi kepada orang-orang yang kaya, kepada orang-orang yang berduit, kepada orang-orang yang memiliki jabatan atau pangkat yang baik, kita begitu luar biasa bersosialisasi dengan mereka. Saudara, ini yang dimaksudkan untuk hidup adil. Artinya, mari kita bersikap adil sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat, saudara, bagaimana ketika Tuhan berlaku kepada orang-orang yang lainnya pada masa hidupnya. Bahkan Tuhan berkata, kalau apapun yang engkau lakukan pada saudaramu yang paling kecil, itu engkau lakukan untuk aku. Saudara tidak, kita melihat bagaimana Allah tidak memberikan contoh pada orang-orang yang orang bangsawan dan sebagainya. Tetapi Allah memberikan contoh kepada orang-orang yang hina, yang paling rendah. Tuhan katakan, kalau engkau lakukan itu, engkau melakukannya untuk aku. Ada satu gambaran sikap adil yang Allah contohkan dalam kehidupan kita, bahwa Allah menghendaki ketika kita tahu firman Tuhan, ketika kita menerima firman Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan itu, mari bersikap adil, ya, tidak membeda-bedakan karena kehidupan sosialnya, karena kedudukan jabatannya sebagainya, tetapi siapapun dia, mari kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kasih Allah, ya. Ini yang perlu kita lakukan supaya saudara dan saya bisa menikmati kehadiran Tuhan. Karena kalau kita ingin orang lain
bersikap baik kepada kita atau menerima hal yang baik dari kita, mari kita harus bersikap yang baik kepada mereka. Lakukanlah apa yang baik bagi mereka sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saudara, ini yang pertama tentang hal keadilan, bahwa kita harus melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak menjadi orang-orang yang membeda-bedakan tingkat sosial dan sebagainya. Tidak memandang rendah orang lain, tetapi kita bersaudara, bersekutu, bersosialisasi dengan mereka sama kepada siapapun, tidak ada pembedaan. Yang kedua, orang yang menyampaikan apa yang dalam hatinya, ya, mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, artinya dengan kejujuran, saudara. Supaya saudara dan saya bisa menikmati kehadiran Tuhan, maka hal yang kedua, kita harus hidup jujur. Artinya apa yang diucapkan dari mulut kita dan apa yang dalam hati kita, itu semua sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi tidak ada lagi kepalsuan, kepura-puraan, kedusta, pelimpan dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi menjadi orang yang bermulut manis atau lip service di hadapan mereka, tetapi sebenarnya hati kita berbeda. Ini yang kedua, saudara. Jadi yang kedua, supaya kita bisa menikmati kehadiran Tuhan, menikmati kebersamaan intim dengan Tuhan, mari hidup adil dan jujur di hadapan Tuhan, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara, syarat ketiga supaya kita bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dikatakan firman Tuhan dalam ayat ketiga, agar kita menjaga lidah kita. Dikatakan firman Tuhan, yang tidak menyebarkan fitnahnya dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Yang ketiga, syarat yang ketiga supaya kita bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, kita bisa memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, mari hidup menjaga lidah, ya. Mengapa, saudara? Firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa lidah itu buas, ya. Dia bahkan dikatakan bagaikan racun yang mematikan. Dia merupakan api yang menghanguskan, itu dalam Yakobus pasal 3 ayat 6 dan 8. Karena lidah ini berbahaya. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, siapa yang dapat mengekang lidahnya? Saudara, dengan kemampuan kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu mengekang lidah kita, ya. Tapi dengan pertolongan Tuhan dan kuasa Roh Kudus, maka saudara saya mampu mengekang lidah kita. Kita jadi orang yang menyakiti siapapun, tidak berkata-kata jahat kepada siapapun, tidak menjelek-jelekan orang lain, tidak melemahkan orang lain, tapi justru kita membangun hidup mereka. Dengan apa? Dengan lidah kita, mulut kita. Saudara, inilah yang ketiga yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita, agar saudara dan saya bisa menikmati kehadiran Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan. Firman Tuhan yang lain dikatakan dalam 1 Petrus 3 10 sampai 12, siapa yang mencintai hidup, melihat hari-hari yang baik, menjauhi yang jahat, cari perdamaian, maka mereka harus menjaga lidah mereka, menjaga mulut mereka. Karena ini satu rahasia bagaimana kita bisa menikmati kehadiran Tuhan, ya. Tuhan sangat tidak suka kepada orang-orang yang menyakiti orang lain dengan mulutnya, menjelek-jelekan orang lain, merendahkan orang lain dengan mulutnya, ya. Tetapi justru Allah kehendaki supaya dengan mulut kita, dengan lidah kita, kita boleh membangun kehidupan mereka, menguatkan kehidupan mereka. Ini yang Allah kehendaki agar kita semua boleh bisa menikmati kehadiran Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan. Syarat yang keempat, supaya saudara dan saya bisa menikmati kehadiran Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, adalah di dalam ayat yang 4 dikatakan, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Allah, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Syarat yang keempat adalah kita harus bisa hidup menghargai orang lain, ya. Menghargai orang lain ini perlu dalam kehidupan kita, ya. Dalam Filipi 2 ayat 3 dikatakan, marilah dengan rendah hati kita menganggap orang lain lebih dari diri kita. Ini yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita.
Allah mengajarkan supaya kita bisa menghargai orang lain, ya. Kalau mereka hidupnya saleh, hidupnya kebajikan, beri puji-pujian kepada mereka, ya. Karena mereka tidak pernah minta dipuji, tapi kita berikan puji-pujian kepada mereka. Ini yang perlu kita lakukan, bisa menghargai orang lain, siapapun dia. Kita tidak pernah diiri hati kepada sesama saudara. Saudara, sering Pak Gembala sering nyatakan dalam kehidupan gereja kita K3, bagaimana pelayan-pelayan Tuhan itu satu dengan yang lain tidak pernah iri hati, siapapun dia. Ini yang Pak Gembala selalu nyatakan dalam pada pelayan-pelayan Tuhan, karena beliau melihat bahwa para pelayan Tuhan itu tidak ada sikut-sikutan atau tidak ada saling iri hati, tetapi mereka melayani sesuai dengan tanggung jawab, sesuai dengan kerendahan hati, sesuai dengan panggilan yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan pimpinan tuntunan dari Bapak Gembala. Kalau Bapak Gembala berikan tugas, kita semua lakukan, saudara. Jadi inilah yang perlu kita lakukan supaya saudara dan saya bisa menikmati kehadiran Tuhan, pimpinan tuntunan persekutuan intim dengan Tuhan, yaitu bisa menghargai orang lain, ya. Hidup rendah hati, layak bersama dengan Tuhan. Ada satu kerendahan hati yang kita lakukan. Orang yang rendah hati aja yang bisa hidup menghargai orang lain, saudara, ya. Orang yang penuh dengan kerendahan hati bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Dia akan dikasihi Tuhan, karena Tuhan membenci orang yang congkak, yang sombong, saudara. Tetapi orang yang rendah hati disukai oleh Tuhan. Tuhan ada hidup bersama dengan dia. Dia akan menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Dan ini yang luar biasa, saudara, yang kita akan nikmati dalam kehidupan ini kalau kita mau belajar hidup menghargai orang lain, siapapun dia. Firman Tuhan mengajarkan, anggap dia lebih daripada kita. Mungkin saudara lebih bisa, lebih pandai dan sebagainya, tetapi Tuhan tetap ajarkan satu kerendahan hati. Anggap orang lain lebih daripada dirimu. Jadi ini apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, agar dimanapun kita berada, ya, dalam beribadah, dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam lingkungan tetangga kita, kita selalu belajar untuk memiliki kerendahan hati. Saya punya satu pengalaman, saudara, ketika diundang dalam satu gereja, ya, untuk melayani firman Tuhan. Kenapa pada sore itu saya melihat ada seorang hamba Tuhan lain, saudara, datang. Saya nggak tahu ini siapa yang salah, ya, kok kenapa double gitu, saudara. Tetapi ketika melihat itu, saya langsung berkata pada hamba Tuhan tersebut, Pak, silakan layani saja, ya. Ya, mungkin saya bisa salah atau hamba Tuhan tersebut yang salah, tetapi saya mengatakan, Pak, silakan layani saja, ya, karena kita sama-sama melayani untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Kata kita melayani untuk jadi berkat bagi orang lain, bagi sidang jemaat tersebut. Tetapi saudara, ternyata dia yang salah jadwal. Dia berkata, ini jadwal Bapak, bukan saya. Nggak apa-apa, Pak. Saya bilang kalau Bapak sudah siap dengan berkat Tuhan, sudah ada pesan dari Tuhan, sampaikan aja. Tetapi beliau tidak mau dan tetap menyerahkan itu kepada saya. Bapak saja yang melayani. Saudara, kerendahan ini bukan muncul dengan sendirinya, tetapi memang didikan Tuhan, ajaran Tuhan yang Tuhan berikan sejak kita percaya kepada Tuhan, ya. Sejak kita dan saya belajar mulai dari melayani sekolah minggu, pemuda, sampai kepada umum, Tuhan selalu ajarkan demikian. Belajar menghadapi orang lain lebih dari diri kita sendiri, karena orang yang rendah hati itulah disukai Tuhan, disenangi Tuhan. Tuhan berkenan kepada orang yang rendah hati, dan orang yang rendah hati akan menikmati kebersamaan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, menikmati satu tuntunan pimpinan dalam kehidupannya, menikmati hadirat Tuhan setiap hari, setiap saat. Yang kelima, saudara, ya, yang kelima syarat untuk hidup menikmati kehadiran Tuhan, menikmati keintiman dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Yang kelima, yang terakhir adalah hidup tidak berorientasi kepada kekayaan. Tidak berorientasi kepada kekayaan. Itu dalam ayat yang kelima dikatakan, yang tidak meminjam uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah, ya.
Yang kelima, seseorang yang bisa menikmati kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, kehidupan dengan Tuhan, dia adalah orang yang hidupnya tidak berorientasi kepada kekayaan. Saudara, kadang-kadang terus terang kita boleh jujur, kita tergantung dengan kekayaan kita, dengan harta kita, dengan uang kita. Ya, kalau kita boleh jujur, kadang-kadang kalau kita punya uang banyak, di dompet kita banyak uang, kita bergembira, bersuka cita, penuh semangat. Tetapi ketika dompet kita menipis, saudara, ya, sudah saldo di tabungan sudah semakin menipis, kadang kita menjadi lemah, lesu. Karena apa? Terus terang kita masih bergantung kepada akun atau di bank kita, ya, di rekening kita, di dompet kita. Saudara, ini Allah yang tidak menghendaki dalam kehidupan kita agar hidup kita tidak berorientasi kepada kekayaan, tapi berorientasi kepada Tuhan, saudara. Tertuju kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatu dalam hidup kita. Ya, Dia akan mencukupi kebutuhan kita. Dalam firman Tuhan dalam Lukas 12 dikatakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Saudara, kita melihat ada satu petunjuk Tuhan, teguran Tuhan. Kalau hati kita, saudara, ya, harta kita di tabungan kita, di saldo kita, karena itu harta kita, maka di situ hati kita. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya, harta kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang sanggup mencukupi segala kebutuhan kita, maka hati kita ada di sana, saudara. Ya, kita mulai belajar untuk tidak hidup berorientasi kepada kekayaan, kepada uang, kepada pekerjaan. Memang tidak salah, saudara, ya. Kita mungkin perlu bekerja untuk menghasilkan uang supaya ada saldo cukup di akun kita, ya, di rekening kita, untuk kebutuhan istri, anak, menantu kita, dan sebagainya. Tetapi kalau kita mabuk, ya, orientasi kita pada kekayaan, pada pekerjaan, tidak peduli lagi hari Minggu sikat terus, nggak ada ibadah, ya, tapi mau cari uang, bekerja, buka toko dan sebagainya. Mari kita belajar untuk tidak berorientasi kepada kekayaan, tetapi berorientasi kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Dia Allah sumber berkat, ya, Dia sanggup mencukupi kebutuhan kita, memberkati kita. Kita tidak akan menjadi orang yang minta-minta, kata firman Tuhan, tetapi justru kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang-orang sekitar kita. Jadi, saudara, itulah 5 syarat untuk bagi seorang yang mau bisa menikmati kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan dalam hidupnya, menikmati persekutuan intim dengan Tuhan. Yang pertama, dia hidup tidak bercela, ya, hidup tidak di dalam dosa. Yang kedua, hidup adil, melakukan semua orang, bersosialisasi kepada semua orang dengan pelakuan yang sama sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dasarnya apa? Kasih. Dia harus hidup jujur di hadapan Tuhan, ya. Apa yang diucapkan dari mulutnya itu sesuai dengan hatinya, tidak pelin-pelan, ya, tidak pura-pura, tetapi benar-benar apa yang ada dalam hatinya, yang adalah firman-Nya, itu keluar dalam kehidupannya. Yang ketiga, dia adalah orang yang bisa menjaga lidahnya, ya, menjaga lidahnya, karena firman Tuhan mengingatkan bahwa lidah itu buas, lidah itu berbahaya, bagaikan racun, bagaikan api. Tetapi kalau kita menjaga lidah kita, mulut kita dipakai untuk jadi berkat, membangun orang lain, maka itu yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Yang keempat, syarat yang keempat adalah kita menjadi orang yang bisa menghargai orang lain, belajar hidup dalam kerendahan hati, menghargai orang lain lebih daripada kita. Maka ini menjadi kesukaan Tuhan. Orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, orang yang tidak angkuh, itu kesukaan Tuhan. Kalau orang demikian hidup dalam kehidupannya, dilakukan kehidupannya, maka Tuhan akan bersama dengan dia, selalu bersekutu dengan dia. Yang kelima, orang yang bisa menikmati kehadiran persekutuan dengan Tuhan adalah hidupnya tidak berorientasi kepada kekayaan, tapi hidupnya benar-benar fokus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Maka dia ada orang-orang yang menikmati hidup dengan luar biasa. Dan firman Tuhan dikatakan ketika kita melakukan 5 hal ini, maka hidupnya
tidak akan goyah, saudara. Ya, hidupnya tidak akan goyah. Mengapa? Karena Tuhan bersama dengan dia. Karena Tuhan selalu menyertai hidupnya. Dalam ayat 6b dikatakan, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara, inilah kehidupan Kristen yang luar biasa, ya, tidak akan pernah goyah. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, memuliakan Tuhan. Hidup kita menjadi Kristen, kita menjadi luar biasa, berbeda dengan orang-orang di dalam dunia, karena kita adalah orang-orang yang hidup di gunung Allah, di kemah Allah. Ada persekutuan dengan Tuhan, ada keintiman dengan Tuhan. Dan inilah yang menjadi impian, kerinduan setiap kita semua, agar kita adalah orang-orang yang bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati keintiman dengan Tuhan. Maka hidup kita tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat firman Tuhan yang kami boleh dengar dan belajar bersama-sama, dan yang apa yang hamba-Mu taburkan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita semua, dan untuk kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu GBIK 3 dengan keluarga. Engkau berkati mereka semua, rohani, ibadah, pelayan, kesehatan, rumah tangga, pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil. Bahwa seluruh umat-Mu, hamba-hamba-Mu, keluarga tetap setia di dalam Tuhan. Untuk mereka semakin hari semakin berharap, bersandar, bergantung kepada Tuhan. Dan mereka tahu tujuan hidup mereka, bahwa tujuan hidup kita semua adalah untuk memuliakan Tuhan. Memberkati bangsa negara kami Indonesia, memberkati pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi, Ma'ruf Amin, Menteri Kabinet Indonesia Maju, pejabat tinggi dari pusat sampai ke daerah. Engkau berkati mereka Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan ini, agar setiap keputusan, kebijakan yang mereka ambil dengan takut akan Tuhan dan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kami telah berdoa untuk tim medis, para suster, dokter, sukarelawan. Engkau berkati agar mereka memiliki kekuatan, kesehatan, imunitas daripada Tuhan, agar mereka pun tidak terjangkit dengan COVID ini Tuhan. Memberkati mereka dan keluarga mereka dan yang berhitung ke Tuhan. Memberkati mereka dengan kesetiaan untuk mereka melayani seluruh pasien-pasien positif dan boleh menjadi negatif dan sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya apapun yang kami kerjakan, kami doakan menjadi berkat bagi orang lain, terlebih untuk kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita terima berkat kita pada sore hari ini. Sidang jemaat Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan dan keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebentar saya akan bacakan pengumuman untuk kegiatan minggu depan, ya. Yang pertama, kegiatan GBI Kasih Karunia Kristus dari Senin sampai Kamis, itu ada menara doa yang akan dilaksanakan mulai jam 20 atau jam 8 malam sampai 21.30 via Zoom, ya. Yaitu hari Senin sampai Kamis, menara doa. Yang kedua, hari Jumat ada ibadah WBI yang dimulai pukul 18.30 sampai 19.45. Yang kemudian ibadah MOC atau Kombapa mulai jam 20 sampai 21.30. Itu ibadah MOC atau ibadah Kombapa. Hari Sabtu ada KTB atau kelompok tumbuh bersama, dimulai jam 20 sampai 21.30 via Zoom. Dilayani untuk hari Sabtu depan oleh Bapak Pendeta Wibowo Chandra. Yang keempat, minggu depan atau hari Minggu, yaitu ibadah raya
via online atau live streaming yang dimulai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 5 sore dan dilayani oleh Bapak Benedictus. Ya, jadi minggu depan ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Benedictus dimulai pukul 17 seperti saat ini. Inilah pengumuman pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.